lagi Sobat Bersama Fea. Hari ini aku mau bahas tentang 1 Yohanes 3 ayat ke-18. Karena menurut aku ayat ini bagus aja sih, tapi seperti biasa kita harus doa, kita harus baca Mazmur 91 terlebih dahulu. Pembahasan hari ini singkat sih, ini aku buat karena kamu gak jawab citaku. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan gulu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang masuk. Dengan kepakaian akan melindungi kau, di dua sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kudung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan membuktikannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesilakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan penyembur akan kebanyakan dia dan aku kelihatan keselamatan kepada yang keselamatan kepada. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini. Kiranya Kau memberkati saat teduh kami hari ini dari awal pertama hingga pada akhirnya dapat kami selesaikan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, apa yang kami renungkan dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan yang baiknya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sungguh hebat luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Kayak nyamuk gitu. Jadi 1 Yohanes ayat 3 1 Yohanes 3 ayat 4 1 Yohanes 3 ayat 18 itu berisikan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi dari ayat ini tuh aku ngambil kalau misalnya kita tuh mengasihi itu bukan cuma sekadar kita ngomong atau cuma kita bilang gak apa-apa, aku maafin, aku mengasihi kamu, aku sayang kamu, tapi kita gak punya tindakan akan hal itu, kita gak punya kebenaran akan hal itu, kita gak membuktikan kalau kita beneran mengasihi dia, kita gak beneran kalau kita sayang sama dia, kita gak beneran kalau kita maafin dia. Jadi ayat ini tuh bener-bener bagus banget buat kita, biar kita sadar kalau misalnya gak semuanya tuh cuma dari mulut, dari pikiran, tapi juga dari tindakan, dari kebenaran yang kita lakuin. Karena kalau misalnya cuma dari mulut tapi tindakan kita semena-mena, itu kan sama aja bohong kan. Jadi kayak harus balance. Jadi bukan cuma mengasihi dari perkataan dengan lidah, karena itu bisa aja bohong, dan kita harus membuktikan dengan tindakan, dari perbuatan, dari kebenaran yang kita lakukan, dari kejujuran yang kita lakukan. Benar nggak kita ini mengasihi dia, benar nggak kita ini sayang sama dia, benar nggak kita ini maafin dia gitu. Jadi beneran ayat ini tuh bagus banget. Ini 1 Yohanes 3 ayat 18 by the way. Maaf kalau tadi aku salah ngomong. Nah, lalu ada lagi nih 1 Yohanes 3 ayat ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kalau kita nggak mengasihi, kan bawaannya tuh kita kayak penuh dengan pemikiran yang nothing, pemikiran yang kurang baik. Tapi saat kita mengasihi, pikiran kita tuh bakal tenang, kita tuh bakal keluar dari yang namanya maut. Tapi jika kita tidak mengasihi, kita bakal tetap ada di dalam maut.
Jadi ayat ini tuh benar ngajarin buat kita tuh kalau pengen mengasihi, kita tuh buktikan kasih. Kalau kita punya kasih tuh dari tindakan kita, dari kebenaran kita. Dan jika kita mengasihi orang, kita bakal terbebas dari maut. Sedangkan kalau kita nggak mengasihi orang, kita bakal tinggal di dalam maut itu sendiri. Kita bakal tinggal di pemikiran yang isinya negatif atau gimana pun. Mari kita masuk ke, udah sih gitu bilang sih, jauh singkat banget. Kita masuk ke dalam doa. Jangan lupa baca Mazmur 91. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan satu doa kami. Kiranya Engkau terus berbicara dan Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Apa yang kami renungkan dapat akal bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau terus sertai hubungan kami sehingga kami dapat ke Bandung bersama, dan kiranya Engkau mudahkan izinkan kami untuk ke Bandung untuk menggapai cita-cita kami di tempat yang dekat Tuhan, agar kami terus bersama sama Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati dan memudahkan dan menyertai sidang kami, laporan kami, agar kami dapat menyelesaikan dengan hasil yang sempurna, dan pendidikan kami nanti yang Kau selalu sertai dengan tangan Kau yang selalu ada di dalam diri kami. Terima kasih karena selama ini Engkau telah menjawab doa-doa kami dan melancarkan hal indah yang tidak terpikirkan oleh kami sekalipun. Terima kasih karena Kau mengizinkan aku dan Joshua untuk dekat, untuk saling menyukai Tuhan. Terima kasih atas banyak hal yang bikin kami bahagia Tuhan. Mungkin Engkau terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan tidur, berkatilah tidur kami tanpa bangun di waktu yang tidak tepat, dan bangun kami pada waktu yang tepat dengan penuh kasih sukacita dan sejahtera dan semangat menyambut bara-bara dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari sifat kecurangan, kesombongan, karena kami hanya ingin mengandalkan diri-Mu. Kami tidak ingin mengandalkan diri kami sendiri, karena kami akan gagal. Jika kami mengandalkan Kau, kami akan berhasil, kami akan hidup dengan tenang, nyaman, penuh damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Kami hanya ingin apa yang menjadi bagian kami peroleh. Kami tidak ingin yang bukan bagian kami peroleh. Berikan yang bagian kami saja Tuhan. Terima kasih atas banyak hal yang bikin bahagia Tuhan. Biarlah kesehatan, kebahagiaan terus menyertai kehidupan kami atas nama Engkau. Semua itu terjadi, biarlah mujizat terjadi, biarlah kehendak-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Udah berdiri sih. Biasa aku senang karena hari hari Rabu kita main. Kamu nganter aku karena karena aku ke rumah Yova. Kamu jemput aku deh, kamu jemput aku. Terus kita ngabisin waktu yang banyak di motor. Kita ngobrol, kita main-main, kita makan seblak Josa, kita makan es teler, walaupun seblaknya asin banget tapi karena sama kamu jadi buatnya happy. Dan kita ke alun-alun, kita habisin waktu banyak ya di alun-alun, dan itu bikin aku bahagia, walaupun kayak sederhana banget kan kelihatannya, tapi aku bahagia banget kalau kayak gitu. Dan terus hari Kamis dadakan banget, jam 8 kamu OTW, jam 8.06 kamu OTW ke rumah aku buat kita makan bareng, makan capcay bareng. Bahkan untuk kita makan bareng aja tuh aku seneng banget guys. And you give me coklat, kayak aku seneng banget. Kamu lihat, aku pajang bungkusnya sama pitanya, kayak aku seneng. Terima kasih Josa udah bikin aku bahagia. Terima kasih udah ngasih aku coklat. Terima kasih udah ngabisin waktu sama aku. Serius, kalau ketemu sama kamu bawaannya tuh bahagia banget. Jadi kayak hari itu aku tuh bahagia banget, caps lock. Dan hari Jumatnya kita road race. Aku sebel sih karena kamu gak mau duduk samping aku. Mau sih tapi kurang bangkunya. Kiranya nanti kita bakal lebih cepat lagi datangnya deh. Dan apa lagi ya, pulangnya kan kita main, kita ngabisin waktu bahkan sampai jam 8 malam. Gak sadar sih, kita muter-muter cari makan, mau makan apa. Kita jadinya makan ayam geprek. Terus kita muter-muter, and biasa kita pasti agenda pulang tuh you give me hug. And di saat itu aku merasa kayak dunia aku langsung nyaman, dunia aku langsung tenang, dunia aku langsung kayak
plong aja gitu. Terima kasih atas waktunya selama ini, atas kebahagiaannya selama ini. Terima kasih karena kamu udah hadir di hidup aku, udah jadi alasan buat aku tersenyum setiap hari, udah selalu bikin hari aku tuh selalu ada hal baru yang bikin hari aku bahagia. Terima kasih karena selalu bikin hari aku tersenyum. Terima kasih karena udah selalu ngechat aku. Pokoknya terima kasih. Aku minta maaf kalau aku punya banyak salah sama kamu. Aku beneran bahagia banget selama 3 hari ini. Kami Kamis Jumat Rabu Kamis Jumat, karena kita ngabisin waktu yang lama banget di saat itu. Aku seneng banget karena bisa ketemu sama kamu terus, karena di saat ketemu kamu tuh bawaannya tuh hari aku bener-bener bahagia aja gitu. Terima kasih Josa atas waktunya selama ini. Aku sayang kamu. Tuhan Yesus memberkati kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus menyertai kamu, dan aku juga mengasihi kamu. Dadah, shalom Josa, bye bye. Thank you for your